Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SJT atau soal situasi kerja sederhana bagian ke-8 yang terbaru ya. Ada sekitar 24 butir soal. Soal yang pertama, Pak Andi, seorang guru IPA, menemukan sebuah eksperimen baru yang menarik untuk diajarkan kepada siswa. Namun, beberapa bahan eksperimen tersebut tidak tersedia di laboratorium sekolah. Apa yang harus dilakukan Pak Andi? Melakukan eksperimen dengan mengganti bahan yang tidak ada dengan bahan yang lain yang mirip ya. Atau membeli bahan eksperimen dengan uang pribadi untuk kepentingan pembelajaran, menyampaikan konsep eksperimen secara teoritis tanpa praktek langsung, atau mencari eksperimen alternatif yang memanfaatkan bahan yang sudah tersedia di sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah mencari eksperimen alternatif ya, yang memanfaatkan bahan yang sudah tersedia di sekolah. Nah, jadi menggunakan bahan yang sudah ada di sekolah meminimalkan risiko ketidaksesuaian hasil eksperimen dan memastikan keamanan siswa. Paham ya? Lanjut, kita ke soal yang kedua. Bu Lisa, guru bahasa Indonesia, ingin siswanya lebih mahir dalam menulis esai. Namun banyak siswa yang enggan menulis karena merasa kesulitan. Apa yang harus dilakukan Bu Lisa? Memberikan tugas menulis esai dengan topik bebas agar siswa lebih termotivasi, atau mengurangi jumlah tugas menulis dan fokus pada kegiatan membaca saja, atau mengadakan workshop penulis di kelas dengan mengundang penulis lokal, atau membiarkan siswa memilih antara menulis esai atau membuat ringkasan dari buku. Yang paling tepat adalah memberikan tugas menulis esai dengan topik bebas agar siswa lebih termotivasi ya. Benar ya. Nah, jadi membiarkan siswa memilih topiknya sendiri biasanya meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam menulis. Lanjut soal yang ketiga. Pak Faisal, seorang guru biologi, ingin membahas evolusi, namun beberapa orang tua siswa memiliki pandangan berbeda tentang topik tersebut karena alasan keyakinan. Apa yang harus dilakukan Pak Faisal? Menghindari topik evolusi dan fokus pada topik lain di biologi, membahas evolusi dari sisi ilmiah tanpa menyentuh aspek keyakinan, mengajak orang tua siswa untuk diskusi sebelum materi diajarkan, atau memberikan opsi kepada siswa untuk tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Jawaban yang paling tepat menurut saya adalah membahas evolusi dari sisi ilmiahnya saja, tanpa menyentuh aspek keyakinannya. Benar ya? Nah, jadi pendidikan harus tetap objektif dan fokus pada fakta ilmiah, namun penting juga untuk menghormati pandangan yang berbeda. Soal yang keempat. Bu Rini menemukan bahwa sebagian besar siswa di kelasnya kesulitan dalam konsep aljabar. Dia ingin mencari pendekatan baru untuk mengajarkan konsep tersebut. Apa yang harus dilakukan Bu Rini? Menggunakan alat bantu visual seperti software matematika untuk demonstrasi, mengabaikan konsep aljabar dan fokus pada konsep materi matematika lain, memberikan banyak PR mengenai aljabar agar siswa terbiasa, atau mengadakan kelas tambahan khusus untuk konsep aljabar. Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan alat bantu ya, visual seperti software matematika untuk demonstrasinya, atau media pembelajaran ya biasanya. Nah, jadi alat visual dapat membantu siswa memahami konsep dan kompleks dengan lebih mudah. Soal yang kelima. Pak Eko ingin mengajarkan konsep fisika kuantum di kelasnya meskipun materi tersebut cukup kompleks untuk tingkat sekolah menengah.
Apa yang harus dilakukan Pak Eko? Mengajarkannya dengan pendekatan yang sederhana dan memberi contoh nyata, menghindari topik tersebut karena terlalu sulit untuk siswa, mengajarkannya seperti biasa dan mengharapkan siswa untuk belajar mandiri jika mereka tidak mengerti, atau mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam proyek atau eksperimen fisika lain. Apa Bapak Ibu yang paling tepat? Yang paling tepat menurut saya adalah mengajarkannya dengan pendekatan yang sederhana ya. Dan penting juga disertakan dengan contoh yang nyata. Kita bahas. Pendekatan yang sederhana dengan contoh nyata akan memudahkan siswa dalam memahami konsep yang kompleks ya. Paham Bapak Ibu ya? Soal yang ke-6. Bu Diah, seorang guru kimia, merasa bahwa banyak siswa yang tidak memahami pentingnya keselamatan di laboratorium. Beberapa siswa seringkali ceroboh saat melakukan eksperimen. Apa yang harus dilakukan Bu Diah? Melarang siswa yang ceroboh untuk melakukan eksperimen, menyelenggarakan sesi khusus tentang keselamatan laboratorium, memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mematuhi aturan laboratorium, atau melaporkan perilaku siswa kepada kepala sekolah. Jawaban yang paling tepat menurut saya yaitu menyelenggarakan sesi khusus ya tentang keselamatan laboratorium. Benar ya? Nah, jadi edukasi keselamatan adalah prioritas utama di laboratorium untuk menjaga kecelakaan. Soal yang ke-7. Bu Ani, seorang guru geografi, ingin membawa siswa-siswanya untuk belajar langsung di lapangan, namun menghadapi kendala anggaran dari pihak sekolah. Apa yang harus dilakukan Bu Ani? Mengabaikan ide tersebut karena keterbatasan anggaran, mengajukan proposal rinci tentang pentingnya pembelajaran lapangan kepada pihak sekolah, menggalang dana atau mencari sponsor untuk kegiatan tersebut, atau mengadakan simulasi lapangan di kelas menggunakan teknologi virtual reality. Jawabannya apabila mungkin ya, jawabannya menurut saya ini ya, mengadakan simulasi di lapangan, simulasi lapangan di kelas ya, menggunakan teknologi virtual reality. Jadi teknologi VR ini dapat memberikan pengalaman belajar yang mendekati kegiatan lapangan tanpa biaya yang besar. Jadi menggunakan fitur yang lebih nyata tapi hanya direkayasa ya, seperti yang nyatanya. Soal yang ke-8. Pak Bimu, seorang guru sejarah, menemukan sumber baru yang memberikan perspektif berbeda dari buku teks sekolah tentang suatu peristiwa sejarah. Apa yang harus dilakukan Pak Bimo? Mengabaikan sumber baru dan mengajar sesuai dengan buku teks, memperkenalkan kedua perspektif kepada siswa dan mendiskusikannya, mengganti materi buku teks dengan sumber baru tanpa pemberitahuan, atau mengajukan revisi kepada pihak sekolah untuk mengupdate buku teks. Jawabannya adalah yang paling tepat, yaitu memperkenalkan kedua perspektif kepada siswa dan mendiskusikannya ya. Nah, jadi mempelajari berbagai perspektif, memperkaya pemahaman siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis ya. Soal yang ke-9. Bu Carla mengetahui bahwa salah satu siswanya memiliki bakat luar biasa dalam bermain alat musik, tetapi siswa tersebut malu dan tidak percaya diri. Apa yang harus dilakukan Bu Clara? Mendorong siswa tersebut untuk tampil di acara sekolah, memberikan les privat tambahan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, atau mengabaikan potensi siswa tersebut dan fokus pada keseluruhan kelas, atau menghubungi orang tua siswa untuk berdiskusi tentang potensi anak mereka.
Yang paling tepat menurut saya itu mendorong siswa tersebut untuk tampil di acara sekolah ya. Kenapa? Nah, jadi tampil di acara sekolah dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan pengalaman berharga bagi siswa tersebut. Lanjut, soal yang ke-10. Pak Doni ingin mengajarkan pemrograman kepada siswanya, namun tidak semua bisa memiliki akses ke komputer di rumah. Apa yang harus dilakukan Pak Doni? Mengajarkan pemrograman hanya kepada siswa yang memiliki komputer di rumah, memanfaatkan fasilitas lab komputer sekolah untuk sesi pembelajaran tambahan, mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal untuk menyediakan peralatan atau mengganti materi pengajaran dengan topik yang tidak memerlukan komputer. Jawaban yang paling tepat yaitu memanfaatkan fasilitas lab komputer ya. Lab komputer sekolah untuk sesi belajar tambahan. Memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar adalah esensial. Soal yang ke-11. Bu Elina menemukan bahwa beberapa siswa tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan fisik tertentu karena keterbatasan medis. Apa yang harus dilakukan Bu Elina? Memberikan pengecualian bagi siswa tersebut dari semua aktivitas fisik, mendesain program khusus untuk disesuaikan dengan keterbatasan mereka, meminta siswa tersebut untuk menonton dan memberikan laporan tentang aktivitas kelas atau mengabaikan keterbatasan siswa dan memperlakukan semua siswa itu sama. Jawaban yang paling tepat adalah mendesain program khusus yang disesuaikan dengan keterbatasan mereka. Nah, jadi setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda dan pendidikan inklusif mempertimbangkan keterbatasan tersebut. Ini maksudnya yang berkebutuhan khusus ya. Soal yang ke-12, Pak Farhan ingin memperkenalkan konsep astronomi melalui pengamatan langsung menggunakan teleskop. Namun sekolahan tidak memiliki peralatan tersebut. Apa yang harus dilakukan Pak Farhan? Mengajukan proposal pembelian teleskop kepada pihak sekolah, mengadakan kerjasama dengan observatorium lokal untuk kunjungan siswa, atau mengajarkan konsep tersebut hanya melalui buku dan sumber online, atau membuat program penggalangan dana untuk pembelian teleskop. Jawabannya adalah paling tepat ya, yaitu mengadakan kerjasama dengan observatorium lokal untuk kunjungan siswa. Nah, jadi kunjungan ke observatorium lokal memberikan pengalaman praktis dalam dan mendalam tentang astronomi bagi siswa ya. Soal yang ke-13. Bu Sari menyadari bahwa dalam kelasnya terdapat siswa yang dari berbagai latar belakang budaya. Dia ingin memastikan semua siswa merasa terwakili dalam materi yang diajarkan. Apa yang harus dilakukan Bu Sari? Mengajarkan materi berdasarkan buku teks tanpa memperhitungkan latar belakang siswa, mengintegrasikan contoh dan kisah dari berbagai budaya dalam pembelajaran, mengajukan revisi kurikulum untuk mencakup lebih banyak budaya, atau membuat proyek khusus di mana siswa dapat mengeksplorasi sejarah dan budaya keluarganya. Jawaban yang paling tepat yaitu mengintegrasikan contoh dan kisah dari berbagai budaya dalam pembelajarannya. Benar ya. Nah, jadi mengakui dan merayakan keragaman budaya di kelas dapat mempromosikan inklusi dan pemahaman antar budaya. Soal yang ke-14, Pak Iwan, seorang guru bahasa Jerman, menyadari bahwa beberapa siswa kesulitan dalam pengucapan. Namun, mereka merasa malu untuk berbicara di depan kelas. Apa yang harus dilakukan Pak Iwan? Mendorong siswa untuk terus berbicara di depan kelas meskipun salah, memberikan latihan pengucapan tambahan setelah jam sekolah, menggunakan rekaman audio untuk membantu siswa memahami pengucapan yang benar, atau mengadakan sesi role playing di mana siswa dapat berlatih dalam situasi nyata. Jawabannya yang paling tepat adalah ini ya, mengadakan sesi di mana siswa dapat berlatih dalam situasi nyata ya.
Nah, jadi membantu siswa berarti pengucapan dalam konteks yang realistis dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Lanjut soal yang ke-15. Bu Rika ingin mendiskusikan isu-isu kontemporer dalam kelasnya, tetapi beberapa isu kemungkinan kontroversial dan sensitif ya. Apa yang harus dilakukan Bu Rika? Menghindari topik kontroversial untuk menghindari konflik, memperkenalkan topik dengan cara yang netral dan mendorong diskusi terbuka, membuat aturan diskusi yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman, atau mengadakan survei untuk mengetahui pendapat siswa sebelum mendiskusi topik tersebut. Jawabannya yang paling tepat adalah memperkenalkan topik dengan cara yang netral dan mendorong diskusi terbuka ya. Jadi mendiskusikan topik kontroversial dengan cara yang netral memungkinkan siswa untuk memahami berbagai perspektif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Paham Bapak Ibu ya? Soal yang ke-16. Pak Hadi menyadari bahwa sebagian besar siswanya kesulitan mengikuti pembelajaran karena tingkat kesulitannya. Namun, ada beberapa siswa yang sangat unggul. Apa yang harus dilakukan Pak Hadi? Menyesuaikan pembelajaran dengan mayoritas siswa yang kesulitan, atau membuat materi tambahan khusus bagi siswa yang unggul, atau mengatur kelas tambahan untuk membantu siswa yang kesulitan, atau menggunakan pendekatan blended learning dengan bantuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Jawaban yang paling tepat adalah ini ya, menggunakan pendekatan blended learning dengan bantuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan semua siswa. Nah, jadi menggabungkan kelebihan pembelajaran tatap muka dan online memungkinkan adaptasi untuk berbagai kebutuhan siswa. Kita lanjut Bapak Ibu ya ke soal yang ke-17. Bu Dina ingin siswanya lebih sering membaca buku di luar kurikulum. Dia berpikir untuk membuat klub baca di sekolah. Apa yang harus dilakukan Bu Dina? Mendirikan klub baca tanpa koordinasi dengan sekolah, mengusulkan ide klub baca kepada kepala sekolah dan mencari dukungan dari rekan guru lain, atau memberikan tugas tambahan kepada siswa untuk membaca buku pilihan tanpa membuat klub, atau mengundang penulis lokal untuk memberikan seminar di sekolah. Jawabannya yang paling tepat yaitu mengusulkan ide klub baca kepada kepala sekolah dan memberikan dan mencari dukungan dari rekan guru lain. Jadi kolaborasi dengan rekan guru dan mendapatkan dukungan sekolah akan meningkatkan keberhasilan klub baca tersebut ya. Kegiatan apapun itu kalau didukung semua aspek pasti akan berhasil. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Pak Agus ingin mengajarkan keterampilan baru kepada siswanya tetapi menghadapi keterbatasan peralatan di sekolah. Apa yang harus dilakukan Pak Agus? Memberi peralatan dengan uang pribadi untuk kepentingan kelas, mengadakan kerjasama dengan komunitas lokal untuk memanfaatkan fasilitas mereka, atau mengajarkan teori keterampilan tanpa praktek langsung, atau menggalang dana atau mencari donasi untuk membeli peralatan tersebut. Jawaban yang paling tepat yaitu mengadakan kerjasama dengan komunitas lokal untuk memanfaatkan fasilitas mereka ya, untuk belajar tentunya. Nah, jadi kerjasama dengan komunitas memberikan akses ke sumber daya dan peralatan yang mungkin tidak tersedia di sekolah. Kita lanjut ke soal yang ke-19 ya. Bu Elsa ingin mengintegrasikan berita aktual terkait kebijakan pemerintah ke dalam materi pembelajaran untuk membuat siswa lebih terlibat. Namun dia khawatir akan muncul bias politik dalam pembahasannya. Apa yang harus dilakukan Bu Elsa? Menghindari berita aktual dan tetap pada buku teks, memilih berita yang bersifat netral dan membahasnya dengan objektif ya, atau mengajak narasumber dari pihak pemerintah untuk memberikan pandangannya, atau membuat debat kelas dengan poin-poin berbeda untuk menghindari bias. Jawaban yang paling tepat adalah memilih berita yang bersifat netral dan membahasnya dengan objektif ya. Nah, jadi
Mendekati topik aktual dengan cara yang objektif memungkinkan siswa untuk memahami isu dari berbagai sudut pandang tanpa bias politik ya. Soal yang ke-20. Pak Arya ingin mengadakan pentas teater di sekolah, namun tema yang dia pilih mungkin dianggap sensitif oleh sebagian orang tua. Apa yang harus dilakukan Pak Arya? Mengganti tema pentas dengan lebih umum, mengajukan rencana dengan tema tersebut tanpa memberitahu orang tua, atau mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan maksud dan tujuan pentas, atau memilih tema lain yang kontroversial tetapi kurang sensitif. Jawabannya yang paling tepat adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua ya, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pentas. Benar ya, jadi berdiskusi terbuka dengan orang tua akan memastikan dukungan dan pemahaman mengenai tujuan pendidikan dari pentas teater tersebut. Lanjut kita ke soal 21. Bu Nina ingin mengajarkan tentang perubahan iklim. Dia tahu beberapa orang tua tidak percaya dengan konsep ini. Apa yang harus dilakukan Bu Nina? Menghindari topik perubahan iklim dan fokus pada topik lain, mengajarkan konsep tersebut dengan data dan penelitian terbaru, mengajak seorang ahli iklim sebagai narasumber di kelas, atau membuat proyek di mana siswa harus meneliti sendiri tentang topik tersebut. Jawabannya yang paling tepat yaitu mengajarkan konsep tersebut dengan data dan penelitian terbaru ya. Nah, jadi edukasi harus berbasis data dan fakta. Meskipun ada keraguan dari beberapa pihak, seorang guru harus memberikan informasi yang akurat berdasarkan penelitian data terbaru tentang perubahan iklim. Lanjut ke soal yang ke-22. Pak Denny ingin siswanya mengerjakan proyek statistik berdasarkan data nyata, namun mengumpulkan data sendiri memerlukan waktu yang lama. Apa yang harus dilakukan Pak Denny? Memberikan siswa data fiktif untuk dianalisis, meminta siswa untuk menggunakan set data yang tersedia di internet, atau mengalokasikan beberapa minggu untuk mengumpulkan data oleh siswa, atau mengadakan kolaborasi dengan lembaga riset untuk memberikan data kepada siswa. Jawaban yang paling tepat yaitu meminta siswa untuk menggunakan set data yang tersedia di internet saja. Dengan menggunakan set data yang sudah tersedia, siswa dapat langsung menganalisis dan memahami konsep statistik. Ini lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan mengumpulkan data dari awal atau menggunakan data fiktif yang mungkin tidak relevan. Lanjut, soal yang ke-23. Bu Raisa ingin membahas tentang konsep ekonomi dalam konteks global, namun kurikulum sekolah lebih fokus pada ekonomi nasional. Apa yang harus dilakukan Bu Raisa? Mengikuti kurikulum dan menghindari topik global, mengintegrasikan contoh-contoh global dalam pembahasan ekonomi nasional, atau mengadakan sesi khusus setelah sekolah untuk membahas ekonomi global, atau mengajukan revisi kurikulum ke pihak sekolah. Jawabannya adalah mengintegrasikan contoh-contoh global dalam pembahasan ekonomi nasional ya. Benar ya. Nah, jadi dengan mengintegrasikan contoh global, Bu Raisa dapat memberikan perspektif yang lebih luas kepada siswa tanpa meninggalkan fokus kurikulum. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang ekonomi dalam skala nasional dan global. Soal yang terakhir, soal ke-24. Pak Adit menyadari bahwa beberapa siswa di kelasnya mungkin mengalami masalah mental. Dia ingin membantu tetapi bukan seorang konselor profesional. Apa yang harus dilakukan Pak Adit? Mengabaikan observasi tersebut dan fokus pada pengajaran, mendekati siswa yang bersangkutan dan menawarkan bantuan, merujuk siswa ke konselor sekolah atau profesional lainnya, atau membuat sesi kelas khusus untuk membahas kesejahteraan mental. Jawaban yang paling tepat adalah merujuk siswa tersebut ya ke konselor sekolah atau ke profesional lainnya. Nah, jadi meskipun Pak Adit memiliki niat baik untuk membantu, permasalahan kesehatan mental memerlukan pendekatan profesional. Merujuk siswa ke konselor atau profesional adalah langkah yang paling tepat untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan yang sesuai. Nah, demikian Bapak Ibu, 24 soal
pembahasan soal situasi kerja sederhana atau soal SJT ya. Untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023, soal SJT ini khusus untuk Bapak Ibu yang formasinya itu masuk di khusus ya, kategori khusus yaitu P2 dan P3. Semoga pembahasan soal 24 soal ini ada manfaatnya dan berguna, dan ini hanya sebagai gambaran. Dan terima kasih Bapak Ibu telah menyimak pembahasan soal yang saya buat. Dan saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.